Halo anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yulita Kristiani yang akan mendampingi kalian semua di dalam pendidikan agama Katolik. Semoga nyaman bersama saya untuk pembelajaran nanti. Semangat, salam sehat. Kita akan bertemu di pembelajaran berikutnya. Anak-anak yang terkasih, marilah kita awali kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan judul Aku Pribadi yang Unik. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Adapun kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini menyangkut 4 hal. Yang pertama, menghayati keberadaan dirinya dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Yang kedua, berperilaku tanggung jawab dalam menerima diri dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Yang ketiga, memahami diri dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Yang keempat, melatih diri dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Indikator pencapaian kompetensi yang akan kita raih yaitu meyakini keberadaan dirinya dengan segala kemampuan dan keterbatasannya, mengamalkan makna bersyukur atas diri apa adanya, menunjukkan sikap tanggung jawab dalam menerima diri dengan segala kemampuan dan keterbatasannya, menunjukkan sikap jujur dalam bersyukur atas diri apa adanya, menganalisis data pribadi tentang kekuatan-kekuatan dan keterbatasan yang ada di dalam diri sendiri. Menjelaskan pengertian manusia sebagai pribadi yang unik. Merumuskan ajaran kitab suci tentang keunikan manusia berdasarkan kitab Kejadian, bab 1 ayat 26 sampai 31. Dan kita juga harus bisa membuat doa syukur karena diciptakan sebagai pribadi yang unik. Kita juga diharapkan mampu membuat gambar simbol diri kita, supaya jati diri kita bisa kita dalami lebih baik. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, coba kita simak puisi berikut ini. Jadilah diri sendiri yang terbaik. Jika kau tak dapat menjadi pohon miranti di puncak bukit, jadilah semak belukar di lembah. Jadilah semak belukar yang teranggun di sisi bukit. Kalau bukan rumput, semak belukar pun jadilah. Jika kau tak boleh menjadi rimbun, jadilah rumput, dan hiasilah jalan di mana-mana. Jika kau tak dapat menjadi ikan mas, jadilah ikan sepat. Tapi jadilah ikan sepat terlincah di dalam payung. Tidak semua dapat menjadi nahkoda. Lainnya harus menjadi awak kapal dan penumpang. Pasti ada sesuatu untuk semua. Karena ada tugas berat, maka ada tugas ringan. Di antaranya dibuat yang lebih berdekatan. Jika kau tak dapat menjadi bulan, jadilah bintang. Jika kau tak dapat menjadi jagung, jadilah kedelai. Bukan dinilai kau kalah atau menang. Jadilah dirimu sendiri yang terbaik. Maka mengenal jati diri itu sangatlah penting. Ada sebagian remaja yang merasa tidak puas akan apa yang ada pada dirinya. Tidak puas terhadap keadaan fisiknya, kebiasaan maupun karakternya, atau kemampuan serta keterbatasan yang dimilikinya. Orang-orang seperti itu seringkali berpikir, mengapa saya tidak bisa seperti mereka? Apa salah saya sehingga saya bernasib seperti ini? Bahkan lebih jauh lagi, akhirnya mereka menganggap Tuhan tidak adil. Munculnya perasaan-perasaan manusiawi seperti itu merupakan pengalaman yang wajar dan biasa dialami oleh remaja dalam upaya pencarian jati diri.
Maka menggali pengalaman hidup berkaitan dengan keunikan diri dan orang lain itu sangatlah penting. Menerima diri merupakan proses yang tidak mudah bagi remaja yang seringkali tergoda untuk merasa tidak puas dengan dirinya sendiri. Ketika melihat temannya lebih kaya, ada remaja yang berpikir, "Mengapa saya dilahirkan dalam keluarga yang miskin?" Ketika melihat orang lain berkulit putih, ada remaja yang berpikir, "Mengapa saya dilahirkan dengan kulit kusam?" Ketika melihat temannya berhidung mancung, ada remaja yang berpikir, "Mengapa saya dilahirkan dengan hidung pesek?" Melihat temannya pintar dalam belajar tertentu, ada remaja yang berpikir, "Mengapa saya tidak pandai seperti dia?" Sikap tidak menerima diri bisa menumbuhkan sikap iri, ingin menjadi seperti orang lain, dan akhirnya menghalalkan segala cara. Kasus remaja di Korea Selatan yang melakukan operasi plastik merupakan salah satu contohnya. Tetapi apa yang mereka lakukan bukan jaminan untuk bisa hidup bahagia. Mari kita mendalami ajaran kitab suci tentang keunikan manusia. Bacalah kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Waktu penciptaan manusia, Allah merencanakan dan menciptakan menurut gambar dan rupa, menurut citranya, yang tertuang di dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Waktu menciptakan manusia, Allah seolah-olah perlu secara khusus. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, yang tertulis di dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 7. Segala sesuatu termasuk Taman Firdaus diserahkan oleh Allah untuk manusia. Bukankah manusia itu istimewa? Tuhan memperlakukan manusia secara khusus. Manusia sudah dipikirkan dan direncanakan oleh Allah sejak keabadian. Kehadiran manusia di bumi telah disiapkan dan diatur secara teliti dan mengagumkan. Manusia sungguh diperlakukan sebagai orang, sebagai pribadi, seperti Tuhan sendiri. Betapa uniknya kita manusia. Bagaimana menghayati keunikan diri hidup sehari-hari? Setiap manusia itu unik. Satu dengan orang yang lain. Mempunyai kesamaan dengan orang lain. Manusia kembar sekalipun selalu mempunyai perbedaan. Perbedaan itu lebih jauh dan lebih dalam dari
yang dapat dilihat, dirasa, didengar, dan dikatakan. Pada umumnya perbedaan ini yang membuat orang iri hati. Bertentangan, bermusuhan, dan ingin saling meniadakan. Padahal dengan perbedaan itu, justru orang dapat saling memperkaya dan melengkapi perbedaan. Perbedaan itulah yang menjadi keunikan setiap manusia. Keunikan itu bisa diamati dari hal-hal fisik, psikis, bakat atau kemampuan, serta pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Keunikan diri itu merupakan anugerah yang menjadikan diri seseorang berbeda dan dapat dikenal. Setiap orang adalah pribadi yang unik, yang memiliki kekhasan tersendiri dalam menghayati keberadaan dirinya dan menghayati hidupnya. Satu dengan yang lain tidak pernah sama. Nah, ini ada siklus. Apakah itu unik? Unik itu hanya satu. Berbeda dengan yang lain. Tak ada duanya. Bukan fotokopi. Anak-anak yang terkasih, itulah pembelajaran kita hari ini, bahwa kita adalah pribadi yang unik. Kita perlu mengenal jati diri kita. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan doa. Yuk, agar dapat dipastikan bahwa kalian telah menguasai materi pada hari ini, kerjakan soal berikut secara mandiri di buku kerja kalian masing-masing. Setelah kalian selesai mengerjakan, jangan lupa hasil yang telah dikerjakan dikirim ke e-school. Sampai jumpa. Tuhan memberkati, jaga kesehatan, ikuti anjuran pemerintah. Semangat belajar, semoga sukses.